Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Debat Kursi, debat di atas kursi. Yeay. Hai guys, jadi wow, rame sekali ya. Setelah kita berbulan-bulan tidak mengadakan forum yang sangat urgent ini, akhirnya di hari yang berbahagia ini kita bisa mengumpulkan teman-teman kita semua untuk join ke forum yang sangat krusial pembahasannya. Dan juga sebelumnya saya juga mau minta maaf untuk teman-teman yang saya yakin nggak ada nunggu konten kita ini. Jadi kita mau minta maaf karena beberapa bulan belakangan ini kita jarang bikin konten. Ada beberapa faktor, di antaranya itu yang pertama malas, kedua malas, ketiga malas, keempat kemarin bulan puasa, jadi kita fokus ibadah dulu ya Bun ya. Kemudian kelima, kita nggak tahu mengundang siapa. Yang keenam, kita nggak tahu mau ngangkat topik apa. Yang ketujuh, kita sok sibuk. Dan yang kedelapan, kita itu sebenarnya belakangan ini lagi memantau soal di Twitter khususnya, memantau perkembangan mengenai anaknya Bapak Ridwan Kamil yang belum ditemukan gitu. Jadi intinya itu alasan kita tidak join beberapa belakangan. Dan untuk hari ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bisa berhadir di forum kita kali ini, menyempatkan waktunya yang berharga, kemudian kuotanya yang juga cukup berharga dan bisa join ke forum ini, oke? Dan lanjut, sebelum kita mulai, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti biasa, saya adalah Ica Sledel, yang mana di sini saya berperan sebagai moderator untuk membawa forum kita kali ini ke arah yang sesat, alias ke arah yang tidak benar ya, supaya terjadi perpecahan di antara teman-teman sekalian. Karena hari ini kita membahas mengenai topik yes or no balikan sama mantan. Jadi kita di sini ada dua tim, yaitu ada tim yes, yaitu yang terdiri dari yang terdiri dari Elvira Sukaisi, kemudian ada siapa ini? Ada Aping Kriting dan juga ada Yayang Samyang. Dan for your information guys, sebenarnya saya bingung, asal kalian tahu ya, Aping dan Yayang itu adalah couple, tapi mereka malah mendukung untuk balikan sama mantan. Enggak. Oh bukan ya. Untuk di Timno sendiri itu ada Laila Rani, ada Dinda Hiruka yang masuk Timno, dan ini ada yang baru join dengan nama Pinoy. Nah, Pinoy ini adalah Abang Abel, yang mana dia merupakan mantan Rani. Jadi mereka dalam satu tim mendukung untuk tidak mau berbalikan dengan mantan. Jadi mereka sama-sama setuju untuk tidak berbalikan dengan mantan. Halo Abang Abel, apakah Mas terdengar suara kami yang abal-abal ini? Boleh dihidupkan kameranya, Bun? Oh ya udah, mungkin dia lagi di jalan. Tapi nanti habis nih tolong di-on-kan kameranya ya, Bun. Dan lanjut. Dan setelah kita ada tim yes, ada tim no, kita juga punya penonton, yang mana penonton ini sebagai penasehat, pengkritis kedua tim ini. Itu ada penonton pertama, itu ada Iomi Leo, yang kita lihat hari ini wajahnya sangat shimmering splendid, dan juga ada Ibu Janu Sernis. Nah, Sernis ini tadi setelah saya wawancara, beliau mengatakan, jadi Janu Sernis artinya adalah Janu seram dan manis. Mungkin pasti teman-teman ini banyak merindukan sosok Janu Sernis nih, saya yakin. Jadi akhirnya setelah dibujuk-bujuk, beliau bersedia hadir di forum kita kali ini. Oke, sekian perkenalan dari kita. Kemudian lanjut, kita di sini akan menjelaskan kenapa sih sebenarnya hari ini kita mengangkat topik ini. Nah, di sini saya akan nge-share sebuah flyer. Ini bisa dilihat. Pertama kita bisa lihat di ini ya. Di apa bilangnya? Di flyer ini adalah kenapa saya di sini pakai wajah Om Gongyo, yang mana saya, asal kalian tahu, ini adalah salah satu mantan saya yang sangat berkesan. Saya ingat di tahun 2017 atau 2018 ketika saya mengerjakan laporan tidak penting itu, beliau adalah pengobat hati saya. Jadi mungkin karena ada satu lain hal yang tidak saya sebutkan, jadi kita tidak bisa bersama. Sekian itu intermezzonya ya, nggak penting-penting banget. Kemudian itu maksudnya apa tuh? Apa? Halo. Iya. Itu tunjukan atas apa sponsor gitu? Baik, ini pertanyaan bagus. Baik, di sini akan kita jelaskan ada beberapa sponsor yang hari ini mendanai ini kita.
pertemuan kita. Yang pertama itu ada Raisa Move On. Ini adalah deterjen pembersih kinclong ya. Raisa Move On ini cocok banget dengan mantan permantanan. Kemudian ada Peace Chop, itu aplikasi yang sangat hektik, yang itu juga banyak informasi di dalam, dan ini aplikasi yang luar biasa pengaruhnya bagi umat banyak. Dan ada Hello Janda, biskuit isi yang enak, tahu lagu itu kan? Saya yakin kalian tahu, anak kelahiran 90-an pasti tahu iklan tersebut. Kemudian ada Ludaku, jadi ini bumbu masakan yang biasa digunakan di masakan Nusantara. Kemudian ada baterai Aukarin, itu dia, jadi dia siapa yang pakai baterai Aukarin itu dia akan naik kuda pakai daleman warna hitam. Kemudian beres ya. Kemudian ada Sido nggak muncul. Kalau ini saya no comment. Lanjut, abis itu saya close ya. Jadi itu pengantar kita kali ini, karena sebenarnya mantan itu merupakan salah satu orang yang pernah berperan penting di dalam hidup kita. Maka dari itu kita mengangkat topik ini. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Pinoy, apakah Bapak Pinoy bisa on cam? Dari tadi diam-diam Rupanya basah di celana. Jadi setelah kita menyampaikan paparan kita, mengapa kita mengangkat tema kali ini, lanjut ke sesi pertama yang sangat ditunggu-tunggu oleh Nusa dan Bangsa, yaitu adalah penyampaian dari kedua tim. Mengapa mereka memilih tim tersebut? Karena di sini sepertinya yang sangat antusias itu sekali adalah tim No ya. Jadi saya persilakan dulu kepada tim No untuk memaparkan alasan mereka mengapa memilih tim tersebut. Sebelumnya saya akan sampaikan, satu orang itu memiliki waktu 1 menit untuk menyampaikan alasan dan gagasannya masing-masing. Pertama akan saya berikan waktu kepada Ibu siapa dulu ya? Ibu Laila Rani nih. Kepada Ibu Laila Rani boleh menyampaikan alasannya 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, apa tadi yang mau disampaikan? Menghayal berarti berani. Sepertinya ada yang tidak fokus ya, anggota di sini kayaknya ada yang mantannya baru datang. Karena kan kalau misalkan kita itu udah jadi mantan, berarti ada terjadi sesuatu di masa lalu yang membuat hubungan itu gak berjalan mulus gitu kan, gak berjalan dengan lancar. Jadi kalau dulu itu udah gak bisa berjalan dengan lancar, berarti menurut saya di masa depan juga gak akan bisa berjalan dengan lancar juga. Jadi kalau misalkan balikan itu sama dengan buang-buang waktu. Gitu. Baik. Berarti poin dari Ibu Rani adalah balikan itu adalah buang-buang waktu, karena hal yang sama juga akan terjadi seandainya diulang kisahnya dengan orang yang sama. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Laila Rani. Kita lanjut dengan member berikutnya, yaitu langsung dari salah seorang masa lalu dari Ibu Rani kepada Bapak Abel Pinoy. Boleh menyampaikan gagasannya mengapa memilih tim No untuk tidak balikan sama mantan. Oke, tes dengar suara. Dengar Bos. Oke, sip. Oke. Sebelumnya minta maaf dulu udah karena mengganggu kelambat tadi. Aman lah Noy. Jadi Kobun Kap. Jadi alasan saya memilih No ini ya karena kalau balikan sama mantan ini itu ibaratnya kita lagi beli martabak terus rasanya itu aja. Jadi udah bosan gitu. Gak bisa gitu. Sabar. Timnya sabar. Belum untuk membantah, sabar. Nanti saya mute ya. Harus bawa. Aduh aja. Saya mute. Tolong kepada tim Yes hargai tim Slow. Nanti ada kesempatan Anda untuk berbicara. Bentar, saya ingin kepada Bapak Pilih melanjutkan. Maksudnya rasa apa nih? Soalnya kita kurang jelas nih. Sorry, saya agak ini. Jadi tadi pertanyaannya apa sih, sorry? Menghayal Kenapa memilih tim No kan? Iya, benar. Iya kan? Ya. Karena ya balik nama mantan itu ya nggak enak itu aja. Makanya pilih No. Nggak enaknya tuh nggak enak. Nggak enak apa? Maksudnya? Nggak enak karena udah dipilihi gitu. Apa maksud Anda bilang pilih-pilih? Tim Yes, tolong sabar. Saya tadi saya maunya nyeting penonton tadi. Udah.
Oh, jadi maksud Anda karena saya meminta Anda berada di tim No gitu. Tolong saya tidak menerima alasan karena dipilih di tim No ya. Duh, dijebak nih. Apa ya? Nggak mau Kalau- lagi. Apa tadi? Ya itu. Bagus. Terima kasih atas saudara sampai di Janu Sernis. Bantuannya bagus gitu itu. Karena nggak mau lagi gitu. Dia penonton loh. Baik, oke, nggak apa-apa. Mungkin karena Bapak Pinoy lagi di jalan, jadi dia nggak fokus gitu kan. Dan kok netral Janu. Tolong Bapak Aping Kriting sabar, ditahan emosinya. Ya. Anda itu tim yes. Kenapa Ya. Anda malah yang emosi kepada Bapak Aping udah Pinoy? ngajak tawuran Terima aja. kasih. Terima kasih waktunya ya. Terima kasih ya. Anda Sabar, pintar. gagasannya yang nggak begitu jelas, tapi nggak apa-apa, kita hargai. Lanjut kepada member tim No yang terakhir, yang wajahnya hari ini shimmering splendid. Tolong Ibu backup anggota tim Ibu yang sepertinya dari tadi tuh agak melamun dari tadi dua orang tadi. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Hirka, yaitu harapan indah berujung duka. waduh, Korban dari mantan. Jadi sebelumnya kita mulai dari definisi mantan, di mana mantan adalah seseorang yang sudah pergi tapi kadang datang tiba-tiba di pikiran, kadang datang tiba-tiba ngungkit kenangan. Nah, tapi di sini saya tim No. Ya. Kenapa? Karena menurutku kalau kita katakan yes untuk mantan itu kan berarti memberi kesempatan kedua untuk mantan. Nah, kalau menurutku memberi kesempatan kedua ibarat memberi peluru kedua setelah peluru pertama gagal membunuh. Jadi endingnya sudah bisa ditebak, jangan sampai terjebak. Dah, itu aja, Ibu. Terima kasih. Sepertinya Anda punya pengalaman buruk sekali dengan mantan-mantan Anda ini ya. Kalau boleh. Iya, saya paham. Banyak. Saya paham Banyak sekali ya. dengan dunia permantanan karena mantan saya juga cukup banyak. Lanjut. Ala. Tolong moderator dari tadi jangan menghalu aja loh. sorry. Tolonglah. Lanjut ya. Terima kasih kepada tim No yang sudah memaparkan gagasannya. Jadi intinya dari mereka adalah mereka tidak ingin kesalahan yang sama terjadi dua kali di orang yang sama yang tidak tepat. Kemudian kita lanjut ke tim Yes, yang mana dari tadi tim ini sepertinya sangat emosional, ingin sekali segera membantah pernyataan tim lawannya. Namun pertama sebelum saya beri kesempatan kepada ketua tim Yes, yang saya yakin anggotanya juga tahu beliau adalah ketuanya, sebelum saya lemparkan ke Bapak Aping Kriting, saya akan memberikan kesempatan kepada Yayang Samyang. Bumi bersaksi, ceritaku jalan. Yang aduh jadi kayak manggil ayang nggak sih? Yang tolong boleh dijabarin dong ininya alasan kenapa Yayang sendiri milih tim Yes. Oke, aku milih tim Yes tuh karena menurut aku mantan itu berarti kita kan udah pernah ngejalani hubungan sama orang itu kan. Jadi jelas udah tahu lah luar dalam dari kita. Jadi nggak perlu lagi ribet-ribet ulang kenalin diri kita itu. Itu sih menurut aku. Oke, singkat padat tapi tidak jelas ya Bun. Tapi sebenarnya saya mau nanya maksud dari luar. Oke, mungkin luar itu bisa secara fisik. Tapi kalau dalam ini maksudnya gimana ya, Bu Yayang? Boleh mohon Organ tubuh mungkin khususnya. Enggak gitu. Iya, Tolong saya Masalah nyamuk di tangan. timnya, tolong. Jauh. Ibu Yayang tolong dijelaskan luar dalam tuh seperti apa? Luarnya apa, dalamnya apa gitu. Supaya kita tidak salah kaprah dan tidak salah definisi ya. Luarnya itu kayak fisik lah. Oke, Jerawat. jerawat. Dalamnya itu kayak sifat kita, kayak egoisnya. Saya salah kok, kenapa yang harus kita ingat itu adalah jerawatnya ya? Dari sekian banyak anggota tubuh yang lain, kenapa harus jerawat gitu yang diingat? Tapi tidak apa-apa. Terima kasih kepada Ibu Yayang Samyang. Lanjut kepada Ibu Elvira Sukaisi sebagai nyamuk di grup ini. Ayo. Sebenarnya saya disuruh sih di sini. Saya dipaksa untuk datang ke sini sama Ibu Ica Slebel. Tapi mau nggak mau lah ya demi dia. Kenapa milih mantan? Yes, sama mantan. Karena kan sebenarnya putus pun juga karena perbedaan pendapat mungkin, perbedaan visi misi ya kan. Tapi kan
nggak cuma sama pacar, sama orang kan juga bisa berbeda pendapat kan ya. Terus juga kita masih ngobrol sama dia juga oke-oke aja kan gitu. Jadi kayak sebuah masalah pasti nggak cuman hanya di pacaran adanya. Terus jadi kalau misalnya diminta balikan sama mantan sih ayo. Emang Anda Punya mantan. punya mantan? Ada yang ngajak nggak sih, Vira? Apa? Ada yang ngajak nggak sih? Ya ada sih, cuman kan Ini ngajaknya ke lain arah gitu. maksudnya kemana tuh? Ke yang jauh. Sayanya belum mau. Oh, nikah. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Elvira Sukaisi. Jadi dari Yayang dan Yayang tadi Ibu Yayang berkata bahwa tidak mau melakukan proses dari awal itu lagi, capek, harus proses mengenal luar dan dalamnya. Kemudian Ibu Elvira memaparkan bahwa berkonflik itu bukan cuma sama pacar, bukan semua pacar yang menjadi mantan, sama semua orang pun kita bisa berkonflik. Jadi ya nggak ada masalah untuk mengulang lagi kisah yang sama. Nah, kemudian terakhir saya ingin mendengar pemaparan dari Bapak Aping Kriting yang dari tadi Oke, bersama. jadi menurut saya sebenarnya kan adalah tentang Anda mengajari Oh, saya, belum. sabar. Saya beri kesempatan Anda, tolong hargai saya di sini moderator ya. Jadi hilang fokus saya. Tadi saya mau bilang apa ya? Oh ya. Jadi di sini saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Aping Kriting yang terima kasih banyak sudah memotong saya ya dari awal tadi hingga sekarang. Kepada Bapak Aping, saya persilakan memaparkan jabarannya, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, sama-sama kita sepakati dulu bahwa mantan itu adalah bukan sepenuhnya kesalahan. Oke. Di situ kita garis bawahi dengan benar. Tapi mantan itu adalah pengalaman, perjalanan, dan mungkin kita bisa anggap mantan itu sebagai apa ya? Ya, perbuatan yang jadi pelajaran lah, jadi pelajaran mungkin. Kenapa stigma masyarakat itu mantan itu harus ditinggalkan? Karena menurut saya mantan itu lebih kepada orang yang hanya sudah terlewat dalam hal waktu, tapi bukan secara moral mungkin. Tunggu. Nah, oleh karena itu, kenapa saya berada di tim Yes ini? Karena ya menurut perspektif awam saya tidak ada salahnya manusia untuk balik kepada pasangan yang lamanya gitu, dan ya meninggalkan pasangannya yang sekarang gitu. Jangan dong. Karena itu semua ya tentang empati, lebih tepatnya empati. Jadi kita semua ini sebenarnya di sini tidak pernah salah untuk bisa kembali ke mantan. Yang betul, yang benar adalah Salah itu salah nggak boleh. Coba lanjut tolong kepada kalau Bapak ngomong Aping. di raise hand ya. Bapak Aping, tolong hargai saya sebagai moderator. Silakan dilanjut. Waktu Anda masih ada. Poin penting saya pokoknya adalah mantan itu bukanlah kesalahan. Udah itu aja sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Aping. Jadi intinya closing statement-nya tadi adalah mantan itu bukanlah kesalahan. Tapi salah secara moral ya. Tapi saya bingung. Moral itu maksudnya memang apa sih? Saya juga bingung gitu. Tapi saya ingin bertanya kepada Bapak Aping. Tadi Bapak Aping itu ada menyampaikan gagasan apa ya tadi dibilang? Mantan itu pernah mengajarkan kita perbuatan yang bisa memberi pelajaran. Kira-kira pelajaran apa sih yang pernah Bapak peroleh dari mantan-mantan Ya mungkin seperti halnya saya mungkin dulu pernah belanja online ya mungkin ya. Okay. Saya nggak ngerti menggunakan aplikasi Dana atau OVO atau GoPay ya. Dia memberikan pelajaran tentang itu gitu. Itu maksudnya perbuatan yang memberikan pelajaran. Gitu. Oke, baik. Oleh orang terdekat yang pernah ada gitu. Ya, Oke, Pinoy. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Aping Kriting yang ternyata pemaparannya itu sangat berisi dan berbobot sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua tim yang telah memberikan gagasan mereka dan penjabaran mereka mengapa mereka memilih tim tersebut. Lanjut, setelah kita selesai di sesi 1, kita akan lanjut di sesi 2, di mana di sesi kedua ini adalah sesi bantah membantah, yang mana kedua tim akan saya persilahkan untuk memberikan pernyataan kontra kepada tim lawan Anda, meskipun Ibu KC Tanjung Pinang dari tadi keluar masuk, tidak apa-apa, saya hargai karena HP-nya panas ya. Kita akan memberikan kesempatan dulu kepada tim No untuk membantah pernyataan tim lawannya, yaitu tim Yes. Apakah dari tim No sendiri ada yang Oh, sebentar. Hah? Kenapa Ibu Iyo? Anda masuk tiba-tiba kok merepet-merepet? Dia mau ngomong.
Sabar. Nah, ini juga saya mau jelaskan. Jadi di sesi kedua ini penonton boleh berbicara, tapi semua berbicara harus di bawah arahan saya, oke? Jangan ada yang berbicara tiba-tiba emosi, tiba-tiba membentak dengan nada tinggi di sini, oke? Dan penonton saya izinkan untuk membantah, memberikan kritik ataupun memberikan arahan. Oke, lanjut, saya kembalikan lagi kepada tim No. Apakah ada ingin membantah tim lawan Anda? Kepada Ibu Dinda, Ibu Laila, dan Ibu Pinoy, Bapak Pinoy. Dengan perkataan Bapak Aping tadi, kalau misalnya mantan itu yang jadi pembelajaran ya gitu ya. Ya. Sebenarnya bukan menyalahkan, bukan membenarkan juga, tapi iya benar. Kalau menurut aku mantan itu jadi teman oke. Tapi kalau udah jadi pasangan lagi enggak deh, makasih kayak gitu aja. Karena ya balik lagi seperti mengulang kembali lagi begitu kira-kira. Oke, mungkin mau ditambahkan oleh Ibu Laila. Mana Anda bisa tahu kalau itu bakal terjadi lagi? Atas dasar apa itu akan Gini ya terjadi Bapak lagi? Aping. Jadi kan pada satu hubungan yang kalian untuk mengakhirinya itu kan pasti ada suatu rundingan, suatu musyawarah sehingga menimbulkan mufakat bahwa kita sebaiknya putus. Nah, itu kan udah dirundingkan bukan 1 jam, 2 jam, atau bahkan bukan 1 hari. Bahkan mungkin berhari-hari galaunya dulu, dilemanya dulu gitu kan. Sampai kita benar-benar oke fix, kita putus aja. No. Kayak gitu. Tunggu. Ini bukan soal perasaan. Ini bukan soal perasaan. Tapi ini soal kenangan yang nggak bisa dilupakan. Nah, kenapa para mantan ini bisa kembali? Ya karena mereka ingin kenangan itu terulang sedemikian rupa sehingga kesalahan-kesalahan yang awalnya tercipta itu dihilangkan. Berarti kalian mendominankan kenangan daripada dengan kesalahan. Ya, Sungguh kebal sekali hati Anda, Bapak Aping. Oke, bentar, mohon ditahan kepada Ibu Dinda dan Bapak Aping. Ya, saya keep dulu. Sebentar kepada Ibu Iyo, saya akan beri kesempatan. itu Pinoy resen. Sabar. Resennya manual. Bentar ya, kepada Bapak Pinoy dulu deh. Bapak Pinoy, silahkan membantu rekan timnya. Silahkan di-unmute. Tidak bisa seperti itu. Cek. Iya, dengar. Aman. Jadi seperti yang dibilang tadi oleh saudara Aping Kriting, saya sih sebenarnya setuju. Memang kalau misalnya suatu hubungan itu udah jadi mantan, memang kenangan itu memang nggak bisa kita pungkiri bahwa kita sebagai sepasang orang itu, laki dan perempuan, itu pasti punya kenangan yang ingin diulang kembali. Cukup kita mengenang, tapi harapan untuk kembali bersama itu sudah dikecilkan, dihilangkan harapannya. Tapi kenangan itu ya tetap dikenang, bukan berarti kita harus kita jumpa balikan lagi, jadinya kenangan itu terulang lagi. Cukup harapannya aja. Oh yaudah, kita kenangan kita ini aja, cukup sampai sini aja. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Pinoy. Meskipun suara Anda seperti berada di dalam perut ikan, glubuk banyak balonnya, tapi kita masih bisa menangkap intisarinya, yang mana beliau mengatakan cukup mengenang saja, tidak harus diulang. Oke, intinya adalah seperti itu. Terima kasih kepada tim No. Oh iya, sebelumnya Ibu Rani, sebagai tim No, ada lagi yang ingin dibantah sebelum saya lempar kepada tim Yes? Kan Gak ada. tadi Mbak. Oke. Silakan kepada Ibu Alfira. Ya. Ingat, kita sekelompok, Fir. Itu ya. Kata Mbak Dinda tadi, kenapa kita harus ingat kenangan itu dan melupakan kesalahan? Manusia bisa salah, dia bisa hilap, bisa aja nggak sengaja bikin salah, atau memang moodnya kita lagi jelek aja terus kayaknya salah aja semua ya. Kan bisa gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya udah fatal kali, kalau kayak lu dimanain ya mungkin mikir lah ya. Tapi kan kalau biasanya tuh putus tuh kayak bukan yang masalah yang menghamili anak orang atau gimana gitu kan. Kalau kita ya ya. Gitu sih. Oke. Baik, terima kasih kepada Ibu Elvira. Beliau menyatakan semua orang tuh salah, jadi ya kenapa tidak saya memaafkan saja, kenapa tidak diberi kesempatan untuk mengulang hal yang sama gitu. Oke, terima kasih. Ya Ibu Iyo yang dari tadi raise hand ya. Kita tunggu saja apakah nanti beliau KC Tanjung Pinang akan meninggalkan room ini ketika HP-nya lagi panas. Kepada Ibu Iyo silakan, saya berikan waktu 1 menit. Ibu Iyo. Iya.
Baik, keluar sayang sekali. Benar-benar keluar Bun sesuai dengan apa yang saya katakan. A few moments later. Silakan, waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, berhubung saya sebagai penonton dan saya netral ya, tidak mendukung di pihak manapun, dan saya ingin menyanggah lah di tiap pihak. Pihak yang pertama yang bilang say no to balikan mantan. Yang kalian bilang kalau balikan itu sia-sia, seperti membaca novel yang kedua kali gitu ya kan, katanya yang udah tahu ujungnya bakal gimana lah gitu kan. Ada 2 tipe mantan yang kalau dia kan kita putus pasti karena ada masalahnya itu macam-macam lah ya, mungkin udah di versi yang berat makanya sampai putus. Itu mantan yang mau berubah. Satunya lagi mantan yang sama aja, yang karena kita tahu untuk merubah sifat manusia itu sangat sulit ya, sulit. Mau kita lah, bahkan orang yang misalnya dia cinta kali sama kita, tapi karena dia cinta sama kita, dia nggak semudah itu juga mengubah sifatnya. Maka mantan itu balikan sama mantan juga bukan pilihan terbaik ketika untuk memulai hubungan lagi dengan mantan, itu juga bukan pilihan yang baik. Tetapi di satu sisi dengan mantan yang mungkin kesalahannya untuk pertama kali yang dia buat, memang dia nggak sadar melakukannya, itu bisa kita ambil pilihan balikan dengan mantan. Nah, untuk tim No, saya kurang setuju dengan Abel yang bilang seperti makan martabak yang rasanya itu aja ya. Kenapa? Karena yang namanya mantan itu nggak mungkin cuman karena seperti rasa martabak yang itu aja. Kamu pilih dia menjadi pacar kamu, artinya dia spesial, berarti dia martabak spesial ya. Sama martabak juga dong. Udah sepakat, aku udah sepakat, rupanya udah martabak juga. Sabar Bapak Abing, sabar. Kenapa malah Anda jadi marah dengan penonton? Selanjutnya ke tim yang bilang yes. Nah, yang Aping bilang bahwasannya balikan sama mantan itu bisa kita dapat pelajaran atau menjadi pedoman di kedepannya, sehingga kesalahan yang pernah kita lakukan dengan mantan kita, terus kita udah tahu nih, oh itu salah, mengakibatkan putus. Berarti untuk kedepannya kita jangan seperti itu lagi ya. Itulah pelajaran yang bisa diambil ya kan. Terus saya nggak setuju yang Aping bilang kalau kita balikan karena kenangan, katanya kan. Kenangan itu kan ada 2, kenangan buruk sama kenangan yang indah. Kalau kenangan buruk lebih banyak daripada kenangan indah, ngapain kita balikan gitu kan. Terima kasih, itu aja dari saya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Milio sebagai penengah dari kedua tim, meskipun sepertinya kedua tim ini juga nggak bisa ditengahi ya. Sepertinya mereka masih punya dendam masing-masing. Penengahnya masa untuk mendamaikan, harusnya kan meributkan gitu. Ini kayaknya versi malaikatnya kepada versi setan, Janus Sernis. Silakan Anda kompor-kompori kedua tim. Oke, perkenalkan saya Jan Sernis, seram tapi manis. Oke, di sini saya akan berikan sedikit gambarannya. Iya. Kalau misalnya kita ambil contoh ya, itu saudara siapa tadi namanya ya? Abel Pinoy. Abel Pinoy. Kalau misalnya suatu hubungan itu bisa kita asumsikan sebagai martabak manis, itu sebenarnya nggak salah kalau misalnya pas posisinya ya, pas contohnya. Tapi kalau martabak ini seperti yang moderator bilang kan, itu hanya sekedar dimakan dan nggak bisa itu kita jadikan sebagai contoh dalam hubungan ini. Kalau martabak tadi itu hanya pas selera aja. Kita manusia itu punya komitmen untuk memulai apa aja. Itu ada dasarnya, harus ada komitmen. Jadi kalau misalnya udah berakhir, nggak boleh kita salahkan, nggak mau lagi, atau memang udah nggak selera lagi. Kalau misalnya kita jadikan contohnya tadi martabak ya, nggak selera lagi, itu kata nggak selera itu tolong dihilangkan, karena mungkin itu akan mengundang sakit hati sama korban. Tapi kalau misalnya kita bilang,
mungkin ada yang lebih baik lagi, itu lebih baik. Karena kan alasan dari berakhirnya hubungan itu pasti ada alasan. Dan bagusnya kalau berakhir pun hubungan, itu alasannya juga alasan yang tepat dan untuk membangun diri. Jadi untuk kedepannya bertemu lagi sama hubungan yang lain, kita udah belajar, jangan sampai terulang lagi gitu. Itu aja sih. Kalau tadi yang dari Abel apa namanya? Pinoy. Abel Pinoy. Oke, makasih. Terima kasih kepada Janus Sernis. Sebenarnya tadi pertanyaan saya pertanyaan untuk bercanda sih, tapi dijawab dengan serius. Jadi kayak saya yang diceramahin nih gitu. Tapi nggak apa-apa, ada pesan yang bisa diambil. Ibu Janu bilang itu tadi, jangan katakan kalau kita nggak memberikan sama mantan itu tidak selera lagi, tapi alangkah lebih baiknya digantikan dengan yang lebih baik gitu. Kita menemukan dengan yang lebih baik, jangan dibilang yang buruk, yang lalu itu buruk. Nah, jadi kita tidak boleh menjelek-jelekkan mantan kita karena bagaimanapun itu tetaplah orang yang pernah berada di hidup kita ya. Aduh, jadi rindu mantan nih. Kesempatan tadi kan kita sudah melawan nih dari tim No yang membantah tim Yes. Untuk tim Yes sendiri, sepertinya apakah ada yang ingin disampaikan kepada tim lawan Anda yaitu tim No untuk membantah pada tim Yes, yaitu pada Ibu Elvira, kepada Ibu Yayang dan Bapak Aping. Tapi sebelumnya saya ingin mendengar Ibu Yayang dulu deh. Kayaknya Ibu Yayang dari tadi diam-diam manis manja. Saya ingin mendengarkan suara Ibu Yayang yang cute, kawaii, kyowo. Ramyeon Mogoleo, silahkan. Langit bumi bersaksi, ceritaku jalani. Aku bingung mau ngomong apa. Ya menurut saya emang kita bisa balikan sama mantan kalau kita masih sayang sama dia. Simple, padat, dan nggak jelas ya. Kalau masih sayang kenapa putus ya yang? Ya pasti karena ada kesalahan sih. Berarti intinya nggak bisa balikan sama mantan. Berarti yang mengizinkan dia untuk Sering berjalannya waktu, menyakiti yang lagi. kita lama-lama kayak lupa rasa sakit itu. Jadi kayak aduh rindu gitu sih kayaknya. Dan Dari itu aku terulang lagi tahu. Berarti gini, kalau misalnya kan putus hari ini nih, Yayang mau nggak balikan dalam waktu dekat? Atau Yayang membiarkan dulu mendewasakan diri sama-sama baru balikan? Itu gimana? dalam jarak waktu yang dekat masih teringat rasa sakit-sakit itu, salah-salah itu. Jadi mungkin kalaupun balikan tunggu waktu juga. Tapi balikan. Oke, Tapi balikan. berarti Ibu moderator aku mau nanya nih sama yang tim Yes. Mereka mau Oke. balikannya itu, Yes-nya itu sama mantannya yang udah lama atau mantannya yang baru-baru putus gitu. Kan ada dua tuh kan? Tunggu dulu ya, mantan itu kan kita nggak bisa bilang semuanya itu mantan gitu. Maksudnya gimana ya? Seperti yang dibilang Ibu Janus Sernis tadi, bahwa ini semua tentang komitmen gitu. Mantan yang terbaik itu adalah mantan yang dengan komitmen yang mungkin yang paling serius, tapi memang ada kesalahan sedikit sehingga hubungan itu harus berakhir. Tapi jika dalam hal mantan yang lama atau yang baru, mungkin ya kembali lagi kepada individunya ya. Jadi mungkin untuk balikan itu memang nggak segampang itu, tetapi ya harus ada kurasi lagi lah, kurasi untuk menilai mungkin tingkat sakit hati yang disebabkan pada saat putus gitu, atau mungkin masalahnya apa gitu. Kurasi apa durasi? Kurasi menilai gitu. Itu sih. Berarti di kedua waktunya itu tetap Yes. Bisa jadi lah, bisa jadi. Jadi Iya, udah misalnya nih, mulai kebawa ya kan. jadi misalnya nih kan Aping nih, oh ini bukan Yayang lah, bilang lah diputusin sama si A ya kan. Aping kita putus nih, kamu gini. Terus habis itu dia, udah Aping nangis nih kan, karena kesel. Terus tiba-tiba seminggu kemudian dia ngechat, kita balikan ya gini. Tapi Aping udah menguras waktu Aping untuk sakit hati itu gitu. Kira-kira Aping Yes atau tetap Jadi ada hal tergantung level masalahnya nih, dan pertimbangan komitmen yang pernah ada gitu, yang udah dibuat gitu. Nah diputusinnya itu ibarat kayak ya dia nggak kuat aja sama. Kayaknya video call aja mending enggak. Ya udah deh. Iya, ide bagus. Ya, saya seru melihat kalian berantem. Makanya di sini saya coba akan menengahi. Jadi mungkin benar sih tadi dibilang Bapak Aping, mungkin itu tergantung dengan tingkat kesalahan yang pernah dibuat si mantan dan seberapa sakit hatinya kita. Karena pun kadang ada yang kesalahannya kecil, tapi kita memang bukan tipe orang yang bisa dibohongin. Ya kalian semua suci, aku penuh dosa. Dibohongin sekecil apapun itu rasanya kayak sakit banget. Jadi kayak
nggak bisa, aku nggak bisa disakitin sekali, nanti kamu akan nyakitin aku berkali-kali. Jadi seperti itu. Jadi itu mungkin tergantung dengan kurasi itu tadi. Baik, ada lagi yang ingin menambahin sebelum kita tutup di sesi kita yang kedua? Oke, kepada Ibu Janusani silakan. Oke. Saya ingin menambahin sedikit ya, kalau misalnya ada persoalan yang menyebabkan putus seperti yang dibilang tadi saudara Dinda, itu kan ada jangka pendek atau jangka lama, itu bisa balik atau enggak. Sebenarnya gini, dalam satu hubungan itu kita perlu bicara, komunikasi itu sangat penting. Apa alasan kenapa bisa putus? Kalau misalnya dia jangka pendek pun, seseorang, apalagi kalau misalnya korbannya itu seorang perempuan itu sangat-sangat ingin menyelesaikan masalah. Kalau misalnya dia putus dan dia kategori yang masih suka sama si laki-laki, dan posisinya si laki-laki ini yang memutuskan, dia pasti selalu ingin meminta penjelasan yang jelas. Kenapa bisa putus? Kalau misalnya memang alasannya udah betul-betul nggak masuk akal, misalnya nggak selera lagi, atau memang aku nggak mau lagi, ini hanya sebatas itu, berarti kan kita udah bisa mengambil kalau misalnya ternyata alasannya hanya segitu, berarti kamu nggak ada lagi untuk memperjuangkan hubungan, berarti selesai. Tapi ayo bicara, ayo kita ini dulu, apa sebenarnya alasannya. Kalau misalnya si laki-laki masih mau memperjuangkan, masih ayo sama-sama kita perbaiki, oke silakan, kembali lagi. Justru kalau sudah pernah putus, pernah ada kesalahan dan itu diperbaiki, talinya semakin kuat, susah untuk diputuskan. Dari aku, makasih. Luar biasa, tidak sia-sia kita mengundang pakar cinta ya kali ini di sini. Saya sangat setuju dengan pernyataan terakhir. Memang biasa habis berantem itu makin kuat sih. BTW Janu tim yes? Janu sama kami? No, Janu penonton. Dia penonton. Ih, keren. Kompor. Tapi terima kasih kepada Ibu Janu. Sepertinya di sini di sesi kedua sudah dirangkap dengan sesi 3 nih, di mana penonton juga sudah memberikan kontribusi dan pemikirannya. Sebelum kita lanjut nih, sebelum kita akhir sesi 2 berarti semua udah clear ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil sebenarnya itu adalah tergantung dengan orangnya pribadi, masing-masing pribadi, karena ada kesalahan yang bisa kita tolerir, ada kesalahan yang tidak bisa kita tolerir. Jadi tergantung komitmen kalian itu tadi, bagaimana dengan mantan kalian, apakah memang mantan kalian ingin berubah atau bahkan ternyata kesalahannya itu ada di kita gitu, kita yang tidak begitu pantas dengan mantan kita, jadi lebih baik kamu terlalu baik buat aku, mending kita nggak usah barengan deh, ya udah jadi selesai. Jadi ya itu tergantung dengan kasus kalian masing-masing sebenarnya. Jadi apapun topiknya, kesimpulannya adalah itu tergantung dengan pribadi masing-masing. Baik, sekian di sesi kedua kita akhiri. Apakah kita bisa lanjut? Ada yang ingin disampaikan lagi kepada kedua penonton, Janus Ernest dan Ia Melio, sebagai closing statement kita? Aku jadi keinget yang dibilang kayak makan martabak, berarti siap makan martabak, masuk ke perut, besoknya ya. Itu biar eksplisit, tolong jangan dibilang. Nanti mantan itu pada akhirnya jadi itu eksplisit lagi, tolong ya diperbaiki, tolong penonton. Astagfirullahaladzim. Baik, kepada Ibu Janu, ada lagi yang mau disampaikan pesannya? Cukup. Baik, cukup. Ketika Ibu Janu menyampaikan ini tadi beberapa pesan itu, saya merasa kita sedang ikut kuliah besar, webinar gitu, karena serius, kita jadi serius. Iya, kita jadi serius, kita diberikan materi yang formal gitu, ada pendidikan dan pesan-pesan yang bisa kita ambil dari Ibu Janu, luar biasa sekali. Baik, terima kasih kepada kedua penonton kita yang sudah berhadir, dan kembali lagi saya ulangi, jadi ada yang bisa, ada yang tidak, itu tidak masalah, itu tidak perlu kita perdebatkan sebenarnya. Jadi sebenarnya perdebatan kita dari tadi ini sia-sia, sebenarnya bukan hal-hal yang penting banget sih. Apalagi untuk Saya yang terlalu banyak mantan, saya juga bingung sebenarnya. Saya setuju atau enggak ya gitu. Cuman kayaknya di sini saya condong lebih ke enggak sih. Karena untuk apa sih balikan sama mantan? No, jauh-jauh. Setuju. Ya kan, tapi ya itu tadi nggak bisa kita salahin sih, pilihan orang, nggak ada yang salah, nggak apa-apa, kita hargai semua pendapat di sini. Sebelum kita akhiri, saya punya sebuah quote yang mungkin bisa membantu teman-teman semua di siang hari ini. Wait ya, saya buka dulu. Quote-nya itu adalah deng. Nih quote-nya. Ya. Gagal sekali dua kali itu biasa. Yang penting tetap semangat, karena di depan sudah menanti gagal ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi sebenarnya
Itu sama dengan nggak apa-apa kita gagal sekarang dengan mantan, karena ada kemungkinan di kedepannya kita juga bisa gagal lagi dengan mantan-mantan berikutnya. Tapi jangan sampai ya bunda-bunda, kegagalan kita itu hanya berakhir di saat ini saja, supaya kedepannya kita sudah bisa menemukan tambatan hati, menemukan orang yang serius dengan kita. Ditunggu Bismillah nikah 2024. Kok kayak pemilihan presiden. Tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan siapa tahu jodohnya di situ ya kan. Baik, sekian dari kita hari ini. Terima kasih untuk seluruh bintang tamu yang sudah bersedia hadir, menyempatkan waktunya yang sangat lenggang dan sangat tidak sibuk di sore hari yang berbahagia, dan juga kepada Bapak Abel yang dari tadi sepertinya masih sibuk OTW bandara ya Bun. Oke, semangat Abel sebagai driver Bapak tercinta. Sekian untuk teman-teman, dan juga untuk teman-teman yang pengen join ke Zoom kita, silakan kita open, atau ada topik-topik yang ingin kita angkat, silakan. Ya, Iya buat sound dulu. Iya buat soundnya yuk. Hah, buat apa? TikTok. TikTok apa? Overdosis. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Tahu kan gerakannya bareng-bareng. Ajarin yuk. Ada kucing pala Barbie. Ajarin yuk. A few moments later. Baik, sekian teman-teman semua. Terima kasih buat udah yang berhadir di sore hari ini, dan juga teman-teman yang buat nonton. Jangan lupa kritik dan saran kita tampung di komen bawah, dan doakan semoga kita tetap semangat pengantin dan menghibur teman-teman semua yang sedang mencari jati diri dan menemukan masa depan yang cerah ya bunda-bunda. Sekian dari kita, lebih dan kurangnya kita mohon maaf, kepada Allah kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong, see you next time. Waalaikumsalam.